Pemirsa, belajar dari debat Cawapres, KPU diminta tegas terhadap aturan debat mulai dari penggunaan istilah asing hingga aturan di podium selama debat berlangsung. Terkait hal ini kita akan membahasnya bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Mas Ciko, Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi, Mas Ciko. Malam. Ya, Malam. Mas Ciko, baik. Sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh TPN dalam debat Cawapres Jumat lalu, Mas Ciko? I'm sorry, bisa diulang nggak? Suaranya agak terputus tadi. Ya, Mas Ciko, sebenarnya apa hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan oleh tim TPN dari Ganjar Mahfud soal jalannya debat Cawapres kemarin? Oh iya, sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan secara detail atau secara khusus, cuma kami melihat bahwa format debat capres maupun cawapres secara keseluruhan tidak terlalu bisa menunjukkan kompetensi maupun wawasan atau penguasaan substansi yang sesungguhnya dari para kandidat, karena memang tidak diperbolehkannya diperkenankannya para panelis untuk mendalami lebih jauh apa yang disampaikan dari jawaban-jawaban yang dilemparkan oleh para panelis yang hanya terdata saja. Jadi ini kami melihat apa yang disampaikan, siapa yang berbicara terakhir di setiap segmen itu yang sepertinya adalah sesuatu yang jawaban yang final, dan publik yang cukup awam mayoritas itu bisa juga salah dalam pengertian. Jadi siapa yang tampil seakan-akan lebih percaya diri dan lebih artikulatif, seakan-akan semua yang disampaikan itu benar, tapi kan sesungguhnya tidak. Dan ini terbukti, kita bisa lihat di dalam debat yang kemarin, apa yang disampaikan oleh Gibran, saya rasa 70% itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai dengan substansi gitu. Ketika dia bicara soal ikon, itu juga dia berbicara presentasi, padahal itu sebuah nilai yang bukan presentasi seharusnya disebut. Ketika dia ditanya soal digitalisasi, dia menyebut hilirisasi digital, di mana itu juga sebenarnya adalah sebuah ungkapan baru, kalau bisa dibilang itu ungkapan ciptaannya Mas Gibran gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah hilirisasi dalam industri perangkat komputer atau hal-hal seperti itu. Tapi hilirisasi digital sesungguhnya juga bukan sesuatu terms ya yang umum gitu. Nah, masih banyak lagi yang dia sampaikan yang sebenarnya tidak substantif, hanya memang yang mengejutkan. Kita harus akui bahwa Gibran tampil cukup percaya diri, dan justru saking percaya dirinya menyerempet ke arogansi. Nah, saya melihat dia juga tidak mengindahkan teguran KPU dari debat capres yang sebelumnya, yang dia menjadi cheerleader tanda kutip dan menyemangati pesorak-pesorak pendukungnya yang sesungguhnya itu sudah ditegur tapi dia mengulanginya lagi. Dan beberapa kali ada satu insiden juga dia keluar dari podium dan menyambangi cawapres lain. Ini juga dengan seakan-akan ada gaya-gaya intimidatif di situ. Nah, ini yang kita harus tegas, dan saya berharap, mungkin kami juga seluruh dari TPN juga berharap untuk debat-debat berikutnya agar lebih masyarakat dapat mendalami dan memahami betul siapa capres dan cawapres yang mereka pilih ini, dan memfokuskan pada substansi sehingga para panelis yang memang ahli di bidangnya masing-masing dapat mendalami dan menguji gagasan-gagasan para kandidat. Baik. Mbak Titi, saya minta tanggapan dari penjelasan Mas Ciko soal kemudian istilah-istilah yang digunakan. Bahkan Pak Mahfud juga sempat buka suara ya soal pertanyaan carbon capture yang dinilai tidak sesuai dengan tema ekonomi. Termasuk juga Gibran yang keluar dari podiumnya. Sebenarnya aturan dari KPU, karena ini debat capres itu kan tidak menggunakan podium. Baru di debat Cawapres Jumat kemarin yang menggunakan podium. Aturannya seperti apa, Mbak Titi? Biar clear, jangan sampai kemudian ada paslon atau kandidat yang merasa diperlakukan tidak sama.
Ya, salah satu implementasi asas adil itu adalah bagaimana prosedur itu dianggap diberlakukan secara konsisten dan setara bagi semua peserta pemilu ya Mbak Afi. Nah, terkait dengan debat ini, Undang-Undang Pemilu itu dan juga peraturan KPU tidak banyak mengatur detail teknis. Detail teknis itu diatur di dalam keputusan KPU dan beberapa hal yang disepakati bersama dengan tim pasangan calon. Jadi kalau kita baca keputusan KPU soal podium, soal yang lain-lain itu tidak muncul begitu ya. Nah, hal-hal tersebut berdasarkan evaluasi antara satu debat dengan debat lain itu menjadi kesepahaman, kesepakatan yang dibangun oleh KPU bersama pasangan calon. Nah, tentu saja kesepakatan itu harus dipatuhi. Jangan sampai kemudian ada kesepakatan tata tertib debat. Makanya di awal itu kan ada pembacaan tata tertib debat ya, yang tentu saja dibahas bersama dengan pasangan calon. Nah, itu yang harus diikuti oleh semua pasangan calon. Perasaan diperlakukan secara proporsional, secara setara, dan kemudian berimbang di antara semua calon itu menjadi penting. Karena dalam kompetisi seperti ini ada persepsi bahwa ada perbedaan perlakuan, itu bisa merembet ke banyak hal, termasuk juga asumsi-asumsi ya bahwa ada ketidaksetaraan kompetisi. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu jelas menyebut bahwa kampanye itu bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Nah, debat pasangan calon ini salah satu dari metode kampanye yang dibiayai oleh negara. Sepenuhnya dibiayai oleh negara. Tujuannya apa? Untuk menggali gagasan, visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Audiens debatnya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Makanya dia diperintahkan undang-undang disiarkan melalui media penyiaran publik, televisi, radio, bahkan dalam teknologi hari ini juga di streaming melalui banyak platform digital. Oleh karena itu, makanya pasangan calon itu mesti melihat kebutuhan debat ini adalah bagian dari pendidikan politik. Karenanya dia perlu dipahami oleh publik, perlu kemudian masyarakat mengerti apa itu visi misi program kerja yang dia bahas, dielaborasi bersama pasangan calon untuk menguji bahwa apa yang dia tawarkan itu yang paling layak, paling kemudian memadai untuk diterapkan dan kemudian dipilih oleh rakyat Indonesia. Bukan soal tarung paling jago gitu ya. Ini bukan perlombaan, ini bukan pacuan kuda di mana pasangan calon-calon itu butuh tepuk tangan untuk mendapatkan semangat supaya bisa menang dalam lomba. Tapi bolehkah kemudian paslon seakan-akan memimpin acara tepuk tangan bersama supporter? Itu juga kan sempat ditegur oleh KPU Gibran di debat pertama Capres. Ternyata diulang juga di debat Cawapres, Mbak Titi. Ya, saya kira itu bukan edukasi politik yang baik ya. Karena begini Mbak Afi, kita terutama elit, terutama calon harus menghindari gestur-gestur atau hal-hal yang bisa mengarah kepada atau memicu kepada perdebatan non substantif, apalagi pembelahan di masyarakat kita. Kan kita selalu mengatakan bahwa perbedaan hal yang biasa, orientasi kita harus ada pada politik gagasan. Karena begini, setiap jawaban, setiap pertanyaan itu pasti ada aspek kajiannya lebih lanjut. Kata-kata manis, data-data yang disebut oleh calon, itu kan diuji nanti faktualitasnya, validitasnya. Belum tentu tadi ya yang paling artikulatif, yang paling banyak menyebut angka, istilah-istilah, itu yang kemudian paling tepat begitu ya gagasannya. Yang paling akurat ya jawabannya. Makanya betul, belum tentu dia paling akurat. Tetapi yang penting adalah masyarakat Indonesia sebagai audiens yang harus diedukasi, harus paham apa sih yang didebatkan, apa sih yang dibahas, apa konteksnya sehingga itu paling sesuai dengan kebutuhan dari pemilih Indonesia untuk memilih mereka, strategi apa yang diperlukan untuk diimplementasikan. Jadi bukan soal keren-kerenan istilah. Kalau calonnya saja tidak mengerti singkatannya, pertanyaannya, apalagi audiensnya pemilih Indonesia, kan begitu ya. Jadi bukan soal keren-kerenan. Saya saja terus terang tidak tahu istilah-istilah yang dibahas di dalam program debat kemarin.
Nah, Ya. justru masyarakat seperti saya itu kan perlu dipahamkan persoalan ekonominya apa, tawaran kebijakan seperti apa yang diberikan oleh calon, mengapa tawaran itu yang paling visible atau paling Bisa memadai untuk diimplementasikan. diimplementasikan. Oke, Kita harap baik. sebenarnya perdebatan seperti itu yang perlu dihadirkan oleh pasangan calon. Karena ini bukan perlombaan, Mbak Afi, tapi Ya. ini soal menguji gagasan yang paling layak untuk dipilih rakyat Indonesia. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Ciko usai jeda ya. Termasuk benarkah ada arahan dari KPU agar kandidat sebenarnya tidak boleh jalan ke kanan kiri atau beranjak dari podium? Kita dengarkan penjelasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dan terkesan Ya nggak cerdas cermat itu, Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Ya orang namanya juga ingin mencari sesuatu yang barangkali orang lain akan kesulitan menjawab. Sebenarnya nggak apa-apa, lebih bagus lagi substansinya disampaikan. Kalau itu SGIE, kalau mungkin membacanya pakai bahasa Inggris karena itu singkatan bahasa Inggris SGIE umpama gitu, orang kan mikir apa ya gitu. Tapi dalam teknik debat, debat presiden sebelumnya juga pernah terjadi begitu. Baik, sambil kami memperbaiki sambungan telekomunikasi kami bersama dengan narasumber Ciko Hakim, saya akan kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini KPU dan moderator juga banyak kritik ya. Harusnya menurut publik yang menyaksikan, KPU dan moderator bisa lebih tegas. Kenapa mereka tidak menegur paslon, hanya berani untuk menegur supporter? Baiknya bagaimana moderator bersikap dalam sebuah acara debat, Mbak Titi? Iya, Undang-Undang Pemilu memang banyak membatasi moderator, Mbak Afi ya. Karena di Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU itu disebutkan bahwa moderator selama dan sesudah debat dilarang merespon, bersikap, menyikapi atau kemudian mendalami, menindaklanjuti apa yang terjadi dalam proses debat. Nah, itu memang harus diterjemahkan oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan merespon, menyikapi atau bersikap atau memberi tindak lanjut ya. Apakah itu termasuk juga dilarang menegakkan tata tertib debat misalnya? Kalau tata tertibnya dilarang meninggalkan podium, kalau ada yang meninggalkan podium tanpa izin, apakah itu perlu diingatkan misalnya? Atau kemudian kalau pertanyaannya di luar konteks, apakah bisa diingatkan? Nah, itu tata tertib yang bisa dirumuskan. Termasuk misalnya kalau ada yang menggunakan akronim, sebenarnya kita bisa belajar dari debat 2014 ya. Akronim itu kan juga sudah sempat digunakan oleh Presiden Joko Widodo ketika berdebat tahun 2014 dengan menyebutkan TPID, Tim Pengendali Investasi Daerah. Sekali lagi, ini kan debat ingin mengelaborasi gagasan, mendalami program, bukan sesuatu yang untuk main tebak-tebakan. Jadi kalau ada calon yang tidak paham, mestinya ketika dia mengkonfirmasi apa kepanjangan suatu singkatan, itu tidak mengurangi waktu dari si calon dalam menjawab. Karena kan kita ingin memastikan semua itu mendapat pesan dan pertanyaan dengan baik. Sah-sah saja kemudian kalau singkatan yang tidak familiar, tidak dipahami, dikonfirmasi ulang. Karena kan kita ini berdebat presiden wakil presiden, bukan main cerdas cermat yang memang sudah dikasih kisi-kisi yang spesifik misalnya. Betul. Nah, kalau saya tanya Mbak Afi misalnya, Mbak Afi tahu nggak singkatan dari GSOD? Pasti nggak tahu, saya yakin. Tapi orang yang bergiat di demokrasi, di kepemiluan, bisa jadi sudah tahu. Tapi kan ini kita bicara rakyat Indonesia. 204 juta pemilih yang menyaksikan proses debat. Yang perlu diedukasi, dibangun pemahamannya. Karena tujuannya apa sih proses debat ini kan momen atau medium yang sangat massal, kolosal di dalam menyampaikan gagasan, visi misi, program kerja dari para calon supaya politiknya politik gagasan bukan emosional apalagi hegemoni identitas. Kan gitu. Baik. Saya kembali ke Mas Ciko. Semoga sambungan telekomunikasinya sudah lebih baik. Mas Ciko, soal paslon yang beranjak dari podium, sebenarnya arahan termasuk juga ketentuan KPU itu seperti apa? Benarkah ada arahan dari KPU bahwa sebenarnya kandidat itu tidak boleh meninggalkan podium yang sudah disediakan? Apa clear message dan informasi dari KPU itu? Saya rasa setahu kami itu memang sudah clear, that's why itu ada podium di sana. Itu pastinya sudah ada maksudnya dan untuk menghindari apa yang terjadi di debat sebelumnya. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan, saya setuju dengan penyampaian Mbak Titi tadi di awal, bahwa dari awal saya juga sering mengatakan di beberapa stasiun televisi bahwa debat ini bukanlah hanya ajang jago-jagoan kandidat, tapi
kami nomor satu, debat ini adalah ajang pemenuhan hak publik untuk mengetahui siapa kandidat yang mereka akan pilih dan kemampuan, wawasan, kestabilan emosi maupun sikap-sikap lainnya, selain juga substansinya tentu. Nah ini yang saya lihat KPU gagal menghadirkan itu di dalam 2 debat gitu. Kami menyampaikan ini bukan karena kami merasa bahwa Pak Mahfud ataupun apalagi Pak Ganjar itu keteteran atau kurang performanya dalam 2 debat ini. Kami meyakini justru kedua pasangan capres maupun cawapres Pak Ganjar maupun Pak Mahfud ini tampil sangat prima dan menyampaikan substansinya jelas. Tetapi justru kami ingin lebih jelas lagi gitu. Ada semacam kayak rasa gregetan gitu. Kami sebenarnya sungguh ingin mengelaborasi lebih jauh gagasan-gagasan kami melalui Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Nah ini juga gagal dieksekusi oleh KPU dan kami juga ingin supaya masyarakat bisa dapat membandingkan di antara para paslon siapa yang paling menguasai gagasannya, apakah itu gagasan tim ses atau gagasan yang berangkat dari kegelisahan pribadi tentang bangsa ini dari capres maupun cawapres itu, karena itu juga penting. Nah itu dapat dilihat dari nanti kalau umpamanya para panelis diberi kesempatan untuk bertanya, untuk menguji gagasan itu sampai ke ujung. Ya, Mas Ciko, saya minta mumpung sambungan telekomunikasinya baik, apa tanggapan Anda? Karena juga tadi Anda sempat menyebutkan bagaimana Gibran mencoba untuk seakan-akan menjadi pimpinan sorak-sorai dari supporter sebagai bentuk semangat. Tim Prabowo Gibran, Habibur Rahman mengatakan akan melaporkan KPU ke DKPP jika berani menegur Gibran untuk memimpin aksi bakar semangat supporter tersebut. Nah, alasannya adalah itu kan gimmick sehingga sebuah hal yang wajar. Apa tanggapan Anda? Enggak, itu enggak wajar dalam satu debat capres dan cawapres. Saya berada di politik ini 25 tahun. Saya pernah hidup juga di negara lain selain Indonesia, dan dari dulu minat saya di politik membuat saya melihat berbagai perdebatan capres maupun cawapres di negara-negara lain. Tidak ada satupun di mana seorang capres, seorang kandidat politik yang dengan posisi yang begitu tinggi melakukan hal-hal yang begitu remeh-temeh dan tidak pada tempatnya. Kami melihat justru memang sorak-sorai dan fans atau pendukung yang didatangkan itu adalah keinginan dari pihak Prabowo Gibran, karena satu, itu akan memakan waktu sehingga mempersingkat waktu perdebatan yang sesungguhnya. Yang kedua, itu juga dapat memberikan kepercayaan diri, di mana saya rasa ada kekurangnya percayaan diri dari Pak Prabowo dan Gibran. Kita tahu Pak Prabowo pernah beberapa kali melakukan debat dan selalu tentunya berada di pihak yang salah ketika berdebat melawan Presiden Jokowi di beberapa pemilu sebelumnya. Begitu juga Gibran, dianggap memang baru pertama kali debat dalam level yang begitu tinggi. Dia pernah debat di level wali kota, tapi tidak dapat debat di level nasional, apalagi di level capres-cawapres. Nah, justru itu yang harus dihindari. Baik, saya minta tanggapan Mbak Titi soal tim Prabowo Gibran melaporkan KPU ke DKPP jika berani menegur Gibran soal memimpin aksi supporternya, termasuk juga dengan alasan itu kan adalah gimmick sehingga sebenarnya wajar dilakukan. Singkat saja Mbak Titi, silakan. Iya, kewenangan mengatur debat itu ada pada KPU. Kalau tata tertibnya memang dilanggar, di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan ada pelanggaran administratif pemilu, yaitu terhadap pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme dalam pengadministrasian tahapan pemilu. Jadi kalau dalam pengadministrasian debat ada pelanggaran terhadap tata tertib debat, ya sah-sah saja KPU menegakkan itu, dan justru aneh kalau KPU tidak menegakkan aturan yang mereka buat. Jadi marilah kita kemudian ikuti proses ini dengan konsisten. Kalaupun ada gimmick ya jangan melanggar aturan, kan begitu ya. Jadilah teladan yang baik. Lagi pula bagi saya sih membiarkan supporter debat ratusan hadir dalam pelaksanaan debat itu aneh. Kenapa sih tidak fokus saja kepada calon, paslonnya, kepada panelis? Iya betul, paslon yang hadir.
panelis, moderator, dan tim inti saja yang berkontribusi. Ini tuh kita tuh kayak apa ya, kayak konser jadinya begitu. Jadi makanya kalau dalam konser itu sah-sah saja ada tepuk tangan. Tapi kan ini bukan konser, ini adu gagasan. Jadi biarkan yang konser itu para pemilih yang ada di rumah. Jadi nanti konsernya dengan tepuk tangan pemilih yang ada di rumah, mengecek data fakta yang disampaikan melalui gadget masing-masing, percaya dirilah begitu ya. Justru dengan konsentrasi dan lain sebagainya mereka bisa lebih fokus. Ini memang kita nih agak aneh nih Mbak soal debat ini. Baik, semoga masukan ini dari semua pihak ya bisa membuat nanti debat Capres-Cawapres ketiga berjalan dengan lebih baik sesuai dengan ekspektasi publik sebagai pemilih. Terima kasih banyak Mas Ciko dan juga Mbak Titi untuk diskusi kita pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.